Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua fitur-fitur kamera terbaik dan paling canggih yang tersedia di perangkat Samsung Galaxy Tab S10 Lite Anda ini. Oke, saya sudah membuka aplikasi kamera, dan mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu tombol volume sebagai tombol rana. Mungkin Anda belum tahu, tapi menekan tombol volume akan mengambil foto. Anda bisa melihat fotonya baru saja diambil. Sekarang saya akan membalik kamera ke kamera depan. Anda dapat melihatnya memang mengambil foto. Dan kedua tombol volume berfungsi dengan sempurna. Saya sebenarnya akan membalik kamera, membalik tablet, karena dengan cara itu akan menjadi sedikit lebih baik. Oke, ya, maksudku itu tidak terbalik. Itu terbalik beberapa saat yang lalu. Jadi sekarang, ya, setelah kita mengetahui tombol rana, tombol itu juga berfungsi dalam mode video. Jadi Anda dapat mulai merekam video dengan... Oke, saya tidak sengaja menekan tombol yang salah. Setelah Anda menekan tombol volume, Anda bisa mulai merekam video dan mulai merekamnya dengan menekan tombol volume. Sekarang hal berikutnya adalah mode photo burst. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, tapi saat Anda mulai mengambil foto dan alih-alih hanya menekan tombolnya, geser ke bawah atau ke samping, ke bawah saat Anda memegang tablet secara vertikal. Ya, saat Anda menggesernya ke samping dan menahannya, ia akan mulai mengambil serangkaian 30 foto. Kemudian, ini sangat bagus jika Anda sedang bergerak. Anda dapat memilih foto mana yang paling Anda sukai, jadi saya akan melambai. Lalu Anda dapat mengeklik pada burst dan mengeklik ikon burst kecil di sudut kiri bawah. Dan sekarang saya dapat menemukan semua foto yang berbeda dan memilih mana yang paling saya sukai. Saya akan mencoba menemukannya mungkin. Foto yang tidak terlalu buram atau semacamnya seperti yang ini misalnya. Dan sekarang mari kita pilih dan saya bisa menyimpannya. Saya bisa menghapus semua gambar yang tidak dipilih. Jika saya mau, saya akan melakukannya, lalu saya hanya akan menyimpan yang ini. Oke, sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu video cepat di mode foto. Jika Anda berada di mode foto, Anda bisa merekam video cepat dengan menekan dan menahan tombol rana. Sekarang Anda sedang merekam video, Anda juga bisa menguncinya sehingga Anda tidak perlu menekan dan menahan lagi. Selanjutnya adalah foto cepat di mode video. Jika Anda masuk ke mode video dan mulai merekam, Anda cukup menekan tombol rana bulat kecil ini untuk mengambil foto saat perekaman video berlangsung. Ini juga fitur yang sangat bagus. Sekarang yang berikutnya, Anda bisa meningkatkan kualitas gambar. Untuk meningkatkan kualitas gambar, ini sangat-sangat umum. Pertama, mungkin saya akan membersihkan kamera sedikit, karena setelah itu Anda benar-benar akan melihat sedikit perbedaannya. Jadi, oke, sekarang ponsel dan tablet cenderung membuat foto menjadi terlalu terang. Jadi, untuk membuat video atau foto terlihat sedikit lebih baik, klik pada bagian yang paling penting di foto. Misalnya saya ingin fokus pada kamera, lalu geser sedikit slider kecil ini ke bawah. Jangan terlalu ke bawah, tidak harus menjadi hitam dan juga tidak harus menjadi putih. Tapi jika Anda menggesernya sedikit saja ke bawah, lalu ambil foto itu. Hasilnya akan terlihat jauh lebih baik dibandingkan jika saya tidak melakukan apa-apa. Saya akan menunjukkan perbandingannya. Ini adalah foto tanpa mengubah exposure. Kamu bisa lihat hasilnya memang baik, tapi terlihat datar. Sekarang jika saya beralih ke foto ini, fotonya memiliki kedalaman yang jauh lebih baik dan terlihat jauh lebih bagus. Tentu saja, ini adalah kamera depan, foto dari depan, dan ini adalah foto kamera kecil saya yang sedang saya gunakan untuk merekam. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi layak untuk diingat. Dan sekarang kamu bisa menyesuaikan menu kamera kamu, karena kamu bisa lihat ada mode foto potret, ada foto, video, lalu ada lagi, dan ada lebih banyak pengaturan. Sekarang kamu bisa menyesuaikannya, jadi beberapa di antaranya akan ditampilkan di bar bagian bawah, dan sebagian lainnya disembunyikan dengan mengklik edit.
Sekarang, kamu bisa lihat saya bisa mengubah posisi mode potret, saya bisa memindahkannya ke menu ini, dan saya juga bisa misalnya menambahkan mode pro atau mode makanan. Mari tambahkan mode makanan dan mode malam seperti itu, lalu klik simpan dan sekarang sudah disesuaikan. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya yang ada di layar utama. Jika kamu pergi ke layar utama, kamu akan menemukan cara baru untuk mengakses kamera. Jika kamu tekan dan tahan ikon kamera, kamu bisa alih-alih hanya membuka kamera, langsung masuk ke mode selfie, atau ke mode video, atau ke mode potret. Atau jika kamu tekan dan tahan salah satu dari opsi itu, lalu mulai menggesernya, kamu sebenarnya bisa menambahkan tombol untuk itu. Jadi alih-alih hanya membuka kamera dalam mode acak, kamu bisa memilih untuk mengambil selfie, dan itu akan langsung membuka kamera dalam mode selfie. Itu juga merupakan fitur yang sangat bagus. Saya rasa sekarang yang berikutnya akan ada di kamera. Sekarang kita akan terus berada di kamera. Jadi di sini, jika kamu pergi ke foto, kamu bisa klik pada 4 titik ini, dan kamu bisa mengubah formatnya menjadi 4:3. 3:16:9 serta 1:1 yang sangat bagus misalnya untuk Instagram kamu agar bisa mengambil foto persegi, tapi 16:9. Jika kamu memposisikan tablet secara vertikal, kamu bisa merekam TikTok atau Instagram Story atau yang penuh. Itu akan langsung menampilkan layar penuh. Menurut saya ini juga fitur yang sangat bagus. Sekarang, yang perlu dicatat di sini adalah fitur-fitur ini juga tersedia di mode video. Di mode video, kamu bisa klik di sini untuk mengubah formatnya. Kamu juga bisa di beberapa format mengubah kualitasnya. Kamu bisa mengaturnya ke Full HD atau HD. Full HD akan memiliki resolusi lebih tinggi, tapi HD akan menghemat ruang di tablet kamu. Dan di mode foto, kamu bisa mengaturnya ke... Tidak, sebenarnya kamu bisa mengaturnya ke apa saja di kamera depan. Mari kita lihat apakah kita bisa mengaturnya di kamera belakang. Ya, sepertinya tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Saya tidak biasa dengan fitur ini di ponsel, tapi saya lupa. Ini tablet, jadi kita tidak punya banyak pilihan seperti di ponsel. Sekarang akan ada mode Photo Pro. Mari kita lihat mode Photo Pro. Dan itu butuh waktu untuk benar-benar memahami cara kerjanya. Tapi setelah kamu mencobanya, bereksperimen, dan belajar, kamu akan menemukan banyak hal keren berbeda yang bisa kamu capai dengan mode ini. Pertama-tama saya akan memegang tablet seperti ini, yaitu white balance. White balance bisa diatur secara otomatis atau manual. Kamu bisa membuat gambar menjadi lebih hangat atau lebih dingin, tapi itu tidak. Secara teknis, ini bisa digunakan sebagai efek hanya untuk memberikan efek hangat atau dingin pada gambar, tapi sebenarnya fitur ini digunakan untuk menyeimbangkan kamera. Jadi hasilnya akan terlihat paling sesuai dengan kondisi aslinya, bukan? Jadi jika pencahayaan di sekitarmu sangat hangat, kamera akan menangkapnya sebagai hangat. Jadi kamu bisa mengatur white balance ke sesuatu yang lebih dingin. Jadi nanti akan disesuaikan dengan itu. Atau jika pencahayaannya sangat dingin, kamu bisa membuatnya lebih hangat. Saya akan memberikan contoh singkat tentang hal ini. Kamu bisa lihat, saya akan mengubah kondisi pencahayaan saya. Sekarang ini adalah kondisi pencahayaan yang hangat. Kamu bisa lihat di sini sangat hangat. Sekarang jika saya mengatur, saya akan mencoba mengaturnya agar benar-benar bekerja seperti di dunia nyata. Karena juga kamera yang saya gunakan untuk merekam ini memiliki white balance otomatis, jadi kamu mungkin tidak melihatnya. Tapi kalau saya lihat di tablet sekarang, sepertinya sudah cukup bagus. Sekarang jika saya mengubah pencahayaan itu menjadi dingin, kamu bisa lihat betapa dinginnya sekarang. Dan seharusnya tidak seperti itu, jadi mari kita atur ke yang lebih hangat. Dan ya, itulah white balance otomatis. Ini tidak hanya digunakan jika white balance otomatisnya tidak berfungsi dengan baik, tapi juga misalnya saat kamu merekam video, karena mode Pro juga tersedia di mode Pro Video. Dan jika kamu mengaturnya ke white balance statis, white balance-nya tidak akan berubah sepanjang video. Jadi nanti, saat kamu mengedit video itu, kamu tidak akan melihat perubahan aneh seperti perubahan white balance otomatis. Sekarang exposure.
Exposure akan membuat gambar Anda lebih terang atau lebih gelap. Dan mari kita lihat itu. Jika aku menunjukkan padamu, benda itu dapat membuatnya lebih terang atau lebih gelap, tergantung pada bagaimana Anda benar-benar membutuhkannya. Dan ya, ingatlah bahwa telepon cenderung mengekspos foto secara berlebihan. Jadi, mengaturnya ke nilai yang lebih rendah biasanya lebih baik, tetapi terkadang Anda mungkin perlu mengaturnya ke nilai yang lebih tinggi. Tapi ingat, semakin tinggi nilai yang Anda atur, semakin rendah kualitas foto yang dihasilkan, karena memang seperti itulah cara kerjanya, dan Anda bisa melihatnya pada contoh ISO yang kita miliki di sini. ISO ini sebenarnya adalah fitur yang sangat canggih karena mengubah sensitivitas kamera Anda. Dan sekarang jika saya mengaturnya ke suatu nilai, semakin rendah nilai yang saya atur, semakin rendah pula sensitivitasnya. Jadi gambarnya mungkin akan terlihat lebih gelap, tetapi akan lebih sedikit noise atau bintik-bintiknya. Dan semakin tinggi nilai yang saya atur, gambar akan semakin banyak bintik-bintiknya. Saya akan mencoba mengatur exposure ke nilai yang lebih tinggi. Mungkin saya tidak bisa menunjukkannya di sini, tapi Anda mungkin akan menyadarinya di lain waktu, bahwa saat Anda mencoba menyesuaikan ISO, maka nilai yang lebih rendah biasanya lebih baik karena membuat gambar Anda tidak terlalu berbintik. Namun dalam kondisi cahaya redup, lebih baik menyetelnya ke nilai yang lebih tinggi, jangan terlalu tinggi, cukup dengan nilai yang wajar. Saya akan mencoba keluar dari mode itu karena saya tidak tahu cara keluarnya. Oke, saya klik ikon mata ini dan sekarang saya keluar. Besar. Ada juga huruf Davo ini yang merupakan singkatan dari lensa yang saya gunakan, lensa lebar. Sekarang mari kita ke hal berikutnya. Dan sekarang kita masuk ke pengaturan kamera. Jadi klik pada 4 titik ini, lalu ikon roda gigi ini dan pengaturan dalam kamera Anda. Saya kehilangan fokus. Sekarang saya fokus dan Anda dapat melihat ada pengoptimal pemandangan foto. Ini adalah fitur yang sangat bagus karena secara otomatis akan mengoptimalkan warna menggunakan fitur cerdas. Jadi fotonya terlihat jauh lebih baik. Jadi saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya. Sekarang Anda bisa pergi ke geser tombol rana juga. Anda lihat bagaimana kami melakukan peledakan. Sekarang, sebagai gantinya, kita sebenarnya dapat membuat GIF. Jadi sekarang, daripada mengambil gambar beruntun, saya akan membuat GIF. Anda lihat, saya punya beberapa masalah white balance saat ini. Aneh, karena saya tidak menyesuaikannya. Ya, kelihatannya aneh, tapi tak apa. Baiklah, mari kita coba melakukan hal itu. Jadi saya akan menggesernya, dan sekarang mari kita rekam sebuah GIF. Sekarang, saat saya tunjukkan itu, GIF tersebut diputar sebagai video yang terus-menerus, sebagai video yang berulang, dan begitulah cara kerjanya. Sekarang mari kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu foto dengan efisiensi tinggi. Saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya karena tidak terlalu mengorbankan kualitas gambar, hanya sedikit saja. Itu akan mengurangi ruang yang dibutuhkan oleh foto. Jadi Anda tidak akan menghabiskan penyimpanan Anda dengan mengambil banyak foto karena foto-foto tersebut akan memakan ruang yang lebih sedikit. Sekarang ada juga opsi untuk menyimpan selfie sesuai dengan tampilan pratinjau. Saya akan menunjukkan itu kepada Anda. Contohnya seperti ini. Jika Anda menonaktifkannya, maka jika saya menunjukkan tangan saya, tangan kiri saya, Anda bisa melihat itu ada di sisi kiri, tapi ketika saya mengambil foto, itu ada di sisi kanan. Fitur ini bekerja di mode selfie, bukan? Dan sekarang jika saya mengaktifkannya, maka jika di pratinjau terlihat di sisi kiri, maka hasilnya juga akan di sisi kiri. Jika fitur ini diaktifkan, maka hasilnya akan tampak persis seperti di cermin. Sekarang, Anda juga bisa mengaktifkan fitur geser ke atas atau ke bawah untuk mengganti kamera, jadi Anda bisa dengan sangat cepat beralih antara kamera depan dan belakang seperti itu, jadi ini adalah fitur yang sangat bagus. Sekarang, mari kita kembali ke pengaturan dan lihat apa lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Karena saya masih punya beberapa hal lagi yang ingin saya tunjukkan di sini.
Jika Anda masuk ke opsi video lanjutan, ada fitur video efisiensi tinggi, dan pada dasarnya ini sama seperti foto efisiensi tinggi, tapi untuk video. Lalu ada perekaman audio 360, dan fitur ini akan merekam audio jika Anda menggunakan headphone Bluetooth yang terhubung atau tidak. Misalnya Anda tidak bisa mencolokkan headphone, Anda bisa menyambungkannya. Yang mendukung perekaman audio 360 akan merekamnya dalam 360, jadi akan merekam bagian belakang dan depan dan semuanya. Dan kemudian jika Anda memutarnya dalam suara surround, seperti pada headphone Anda yang mendukung suara surround, atau pada beberapa speaker seperti Dolby Atmos, Anda akan mendengarnya. Lalu pemutaran audio, ini akan memungkinkan musik dan audio lainnya diputar saat Anda merekam, sehingga Anda masih dapat merekam video sementara musik diputar di latar belakang. Sekarang, mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu HDR otomatis. Ini seperti dijelaskan di sini, membuat gambar Anda menonjol, dan ini adalah deskripsi terbaik untuk itu. Itu benar-benar membuat gambar Anda menonjol. Sekarang mari kita ke panduan komposisi. Anda bisa mengaktifkannya dan mengaturnya ke garis kisi dan level, hanya garis kisi atau hanya level. Ini akan menampilkan garis kisi dan level di pratinjau Anda. Anda bisa lihat, sekarang saya sedang di level dan sekarang enggak. Dan saat mengambil foto menjadi lebih mudah untuk menavigasi. Juga, dengan garis kisi lebih mudah untuk mengambil gambar dengan lurus. Sekarang bagian berikutnya adalah tag lokasi. Sebaiknya aktifkan fitur ini jika Anda mau. Jadi fitur ini akan menambahkan lokasi pada foto-foto Anda. Lalu nanti saat Anda melihat foto di galeri, misalnya Anda sedang melihat kenangan dari 2 tahun lalu dan tidak ingat di mana foto itu diambil, Anda bisa melihatnya di bagian lokasi. Begitu Anda menggeser foto itu sedikit ke atas, akan muncul beberapa detail termasuk lokasinya. Sekarang mari kita lanjut ke metode pemotretan. Di sini tekan tombol volume untuk, saya sudah menjelaskan itu sebelumnya, Anda bisa menekan dan menahan tombol volume untuk mengambil foto atau merekam video, tapi selain itu, Anda juga bisa memilih untuk memperbesar atau memperkecil gambar, atau mengatur volume suara. Dan saya akan memilih perbesar atau perkecil. Sekarang, jika saya ingin memperbesar gambar, itu akan terlihat di kamera belakang. Jika saya menekan tombol volume atas, maka gambar akan diperbesar. Saya juga bisa menekan dan menahannya, dan Anda bisa melihat itu berfungsi. Jadi ini benar-benar bagus. Ini memang lebih presisi, sudah pasti. Sekarang saya rasa saya benar-benar merasa begitu. Beberapa hal terakhir yang penting dan relevan juga akan tersedia di sini untuk referensi Anda. Jadi, ya, di metode pemotretan. Anda akan melihat tombol rana mengambang. Jika Anda mengaktifkannya, maka Anda bisa memiliki tombol rana mengambang kecil ini. Sekarang, Anda bisa meletakkannya di mana saja yang Anda mau, dan kemudian klik untuk mengambil foto. Dan ini bagus karena Anda tidak perlu lagi menjangkau tombol rana atau tombol volume Anda. Jika Anda memegang ponsel dengan tangan yang berbeda, seperti di sini, Anda bisa dengan mudah mengkliknya. Sekarang bagian berikutnya yang terakhir di set ini, ya tidak, saya rasa ada 2 terakhir. Di pengaturan ada fitur yang sangat bagus, tunjukkan telapak tangan ke kamera untuk mengambil selfie atau mulai merekam video selfie. Jika Anda sudah mengambil foto dan Anda tidak bisa benar-benar menyentuh layar karena Anda berada cukup jauh dari layar atau Anda sedang memegangnya, dalam posisi tertentu yang tidak memungkinkan Anda melakukannya, maka Anda cukup menunjukkan telapak tangan di depan layar. Mari kita lihat, akan saya coba lagi. Ya, dan itu akan memulai hitung mundur lalu mengambil foto. Jadi fitur ini benar-benar bagus. Dan sekarang yang terakhir di pengaturan, seperti yang saya katakan, adalah pengaturan dash untuk disimpan. Dan ini Anda tahu caranya? Anda mengubah beberapa pengaturan di aplikasi kamera, lalu menutup aplikasi kamera, atau hanya meninggalkannya sebentar. Kemudian Anda bisa melihat pengaturannya kembali ke pengaturan default. Seperti misalnya mode.
Jika Anda mengaturnya ke mode malam, lalu menutup aplikasi kamera dan membukanya kembali, maka akan kembali ke mode foto. Jadi jika Anda ingin mempertahankannya, sehingga ketika Anda keluar dengan mode malam aktif, aplikasi akan kembali ke mode malam saat Anda membukanya lagi. Anda bisa pergi ke pengaturan, lalu ke pengaturan untuk disimpan, dan sekarang atur mode kamera untuk disimpan. Sekarang Anda juga bisa mengatur filter agar tetap aktif, jadi ketika Anda menerapkan filter tertentu, filter itu akan tetap ada, dan pengaturan exposure juga bisa Anda atur. Sekarang, hal terakhir yang benar-benar ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah filter. Anda melihat filter beberapa saat yang lalu. Sekarang ada tombol kecil dengan 3 titik di sini, Anda dapat mengkliknya. Sekarang, Anda dapat menerapkan filter berbeda pada foto Anda, dan itu akan membuat foto Anda terlihat sedikit lebih unik. Jadi jangan ragu untuk menyesuaikannya. Anda juga bisa gunakan gambar untuk digunakan sebagai filter. Jadi jika Anda memiliki gambar tertentu di galeri Anda yang ingin Anda salin warnanya, Anda dapat mengaturnya. Dan sekarang filter itu akan dibuat menggunakan AI. Dan sekarang sudah selesai. Yuk, ya, saya harap. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta beritahu saya di kolom komentar di bawah. Fitur mana dari semua ini yang menjadi favorit Anda? Sampai jumpa di video berikutnya.